Koranmemo.com, inilah berita utama hari ini. Gerbong kereta anjlok usai tabrak eskalator yang digunakan dalam proses perbaikan di Stasiun Malang Kota Lama kemarin. Akibatnya, 4 gerbong anjlok dari rel hingga membuat getaran yang cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom di edisi akhir pekan Jumat 20 November 2020. Memo Newsroom, inilah berita selengkapnya. Gerbong kereta api anjlok usai tabrak eskalator perbaikan rel di Kota Lama. Anggaran Covid Kabupaten Madiun tak terserap maksimal. Anggaran penanganan banjir di Ngawi hanya 10 miliar rupiah. Gerbong kereta api tanpa lokomotif meluncur hingga menabrak eskavator yang sedang digunakan dalam proses perbaikan rel di Stasiun Malang Kota Lama, Rabu 18 November. Kejadian tersebut membuat 4 gerbong anjlok dari rel hingga membuat getaran yang cukup kuat. Suprapto, manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya menuturkan pihaknya membenarkan adanya kecelakaan yang terjadi tepatnya pada pukul 15.02 waktu Indonesia bagian Barat tersebut. Adanya rangkaian langsiran yang menabrak dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap gerbong tanpa lokomotif tersebut. Pihaknya juga belum bisa memastikan kerugian akibat kejadian tersebut. Selamat S. Effendi, 50 tahun warga Kelurahan Cipto Mulyo yang tinggal di samping stasiun Kota Lama, menuturkan merasa khawatir ketika terjadi kecelakaan tersebut. Dikatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan getaran dan juga suara yang keras. Menurutnya, awal kejadian bermula ketika kereta api penataran jurusan Surabaya Blitar yang melaju di jalur 1 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya, tak lama dari itu terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan gerbong anjlok tersebut. Anggaran 31,5 miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Madiun untuk menangani COVID-19 belum terserap maksimal. Realisasinya baru sekitar 17,9 miliar rupiah atau 56%. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Madiun, Sutoko, mengatakan alokasi anggaran penanganan COVID-19 bersumber dari belanja tak terduga atau BTT. Dikatakan dari total alokasi anggaran tersebut, data yang dilaporkan hingga 30 Oktober baru mencapai 17,9 miliar rupiah atau 56%. Penyerapan terbesar di Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD senilai 5,7 miliar rupiah, disusul Dinas Kesehatan senilai 2,1 miliar rupiah. Dikatakan dari total alokasi anggaran tersebut, data yang dilaporkan hingga 30 Oktober baru mencapai 17,9 miliar rupiah atau 56%. Dia menjelaskan penyerapan terbesar di Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD senilai 5,7 miliar rupiah, disusul Dinas Kesehatan senilai 2,1 miliar rupiah. Dikatakan penyerapan terdiri dari beberapa OPD yang mengelola BTT. Ini alokasi terbesar di BPBD. Untuk OPD yang menyerap BTT adalah OPD yang terkait dengan penanganan COVID-19. Sementara terkait penyerapan Pemkab Madiun tidak dapat berupaya mendorong dinas untuk memaksimalkan penyerapan di sisi anggaran BTT tersebut. Lantaran penyerapan BTT untuk penanganan COVID-19 sesuai kebutuhan masing-masing dalam kondisi yang darurat. Manakala masih membutuhkan anggaran BTT, dinas akan mengajukan rencana kebutuhan belanja. Dalam pengalokasian OPD penerima BTT sudah ditentukan dengan surat keputusan Bupati. Bupati Ngawi, Budi Sulistiono mengatakan Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk menanggulangan bencana dan penanganan COVID-19 sebesar 100 miliar rupiah di Badan BPBD Ngawi. Dikatakan untuk anggaran banjir tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Semuanya tercover di belanja tidak terduga BTT dan ketika ada bencana maka akan ada bantuan bagi yang terdampak.
Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk lebih peka dan meningkatkan kewaspadaan adanya bencana banjir. Dampak banjir selama ini dialami petani, karena itu pihaknya juga meminta penanganan ekonomi akibat dampak banjir juga jadi perhatian. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya Indri Memo sama tim yang bertugas pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai berjumpa di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.